Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, azanillahu wa iyyakum. Ketahuilah, di antara ibadah yang disunahkan untuk dikerjakan di bulan suci Ramadan adalah ibadah iktikaf. Dalam sebuah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhiri hatta tawaffahu Allah. Wa taqafat azwajuhu ba'da." Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan beliau beriktikaf sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga istri-istri Rasulullah SAW, mereka beriktikaf setelah Rasulullah SAW meninggal. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah iktikaf merupakan sunnah Rasulullah SAW, apalagi di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Karena Rasulullah SAW, sebenarnya dijelaskan dalam hadis yang lain, di 10 hari terakhir beliau lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah daripada hari-hari awal di bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW idza dakhala asrul awakhir syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu. Adalah Rasulullah SAW apabila memasuki 10 hari terakhir dari Ramadan, beliau mengencangkan ikat sarungnya. Maksudnya beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah. Beliau hidupkan malamnya dan beliau bangunkan keluarganya. Maka hendaknya kita meniru Rasulullah SAW, khususnya di 10 terakhir di bulan suci Ramadan, karena ketahuilah bahwasanya al-a'mal bil khawatim, amal itu tergantung endingnya. Ibarat pacuan kuda. Kalau kita melihat pacuan kuda, lomba balap kuda, semakin mendekati finish akhir, semakin mendekati garis finish, kita lihat mereka semakin mengencangkan tali kekang kuda mereka agar kudanya berlari cepat sehingga sampai ke finish, sehingga meraih kemenangan. Demikian juga bulan suci Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir, agar kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bersungguh-sungguh. Di antara kesungguhan seorang muslim di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan adalah dengan melaksanakan iktikaf, sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kaifiatnya? Disebut oleh para ulama dalam ta'rif iktikaf. Definisi dari iktikaf yaitu berdiam diri di masjid dalam rangka fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tertentu dan tata cara tertentu. Karena iktikaf memiliki syarat. Di antara syaratnya adalah muslim, akil, balik. Karena itu nggak boleh orang kafir beriktikaf. Dan juga dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci dari hadas. Baik hadas akbar, terutama hadas akbar. Karena itu wanita yang haid dilarang iktikaf. Dilarang iktikaf. Bagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ketika Rasulullah SAW iktikaf dan beliau dalam keadaan haid, beliau tidak ikut iktikaf bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak
ikut iktikaf bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun apabila seorang perempuan mengalami istihadah misalnya, selama bukan haid boleh, karena ada riwayat jelaskan bahwasanya ada seorang sahabiyat yang dalam keadaan istihadah tetap melaksanakan iktikaf, karena hukum istihadah berbeda dengan haid. Ayo ikhwah azanillahu wa iyyakum. Di antara hikmah dalam ibadah iktikaf yaitu pertama, agar seorang fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar hati ini fokus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan segala kesibukan duniawi yang mungkin sebelum Ramadan atau di hari-hari awal di bulan Ramadan mungkin dia sibuk dengan dagangannya, sibuk dengan perniagaannya. Maka kesempatan di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan seorang fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di antara hikmah iktikaf di bulan suci Ramadan agar seorang muslim mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar di antara riwayat yang menjelaskan terletak di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Terlepas khilaf di antara para ulama, namun mereka sepakat Lailatul Qadar terjadi atau muncul di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Maka kesempatan bagi kita semua yang memiliki keluangan waktu untuk melaksanakan ibadah ini, meskipun hukumnya sunnah. Meskipun ibadah ini hukumnya sunnah dan dalam rangka mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sifat puasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sifat ibadah Nabi SAW di bulan suci Ramadan. Dan di antara hikmah yang terbesar dari iktikaf, di mana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, adalah dalam rangka mencari mahabbatullah sebagai ganti mahabbatu al-makhluk, yaitu agar mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala sebagai ganti mahabbatul makhluk, yaitu cinta kepada makhluk. Karena itu seorang yang iktikaf harus rela meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan dunianya, meninggalkan anak istrinya, fokus selama 10 hari beribadah di masjid. Beribadah di masjid kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Ada kebutuhan yang mendesak seperti makan, sahur, atau buka, atau ingin memperbarui wudhu atau sedang berhadas kecil. Maka hal itu dibolehkan. Hal itu dibolehkan selama tidak membatalkan iktikaf. Maka keperluan-keperluan yang tidak berkaitan dengan iktikaf seperti belanja atau jalan-jalan atau yang lainnya yang merupakan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah, maka hal itu bisa membatalkan iktikaf. Ketika itu terjadi, maka harus mengulang dari awal niatnya. Harus mengulang dari awal niatnya ketika dia masuk kembali ke dalam masjid. Ayo ikhwah azanillahu wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, terutama ibadah iktikaf. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Wallahu taala alam. Wa sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.